Shalom, bertemu lagi dalam program Hanya Alkitab. Dan kali ini kita akan belajar satu bagian dari kisah di Alkitab atau ayat di Alkitab yang cukup menarik. Dan selama ini kalau kita baca sangat sulit untuk kita tafsirkan. Ya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar ayat ini, mungkin suatu pendeta berkhotbah atau membaca secara langsung di Alkitab kita. Tetapi ketika kita membacanya sekilas atau pertama kali menemui ayat ini, maka pasti akan ada kebingungan bagi kita. Nah, kita akan coba menggali makna menumpuk bara api yang ada di dalam Roma 12 ayat 20, yang itu nanti dikutip Paulus dari Amsal, kita tahu, dan kita akan memperhatikan konteks, latar belakang, dan maksud dari ayat ini. Dan kali ini seperti biasa, YouTube Hanya Alkitab akan memberikan perspektif yang berbeda dan tidak biasa untuk menafsirkan kalimat menumpuk bara api di atas kepala. Ya, ini ayat yang cukup terkenal tapi sangat sulit untuk ditafsirkan. Dan dalam pembelajaran kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk nanti melihat lebih dalam latar belakang dari ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 20. Baik, langsung saja kita mulai. Teman-teman bisa sambil memperhatikan teks Alkitabnya dan juga memperhatikan layar yang sudah saya tampilkan. Baik, kita mulai dari teksnya. Saya catat di sini dalam terjemahan baru Roma 12 ayat 20, begini firman Tuhan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, sebagian terjemahan Inggris, saya di sini menampilkan NIV, kalimatnya, you will heap burning coals on his head. You will heap burning coals on his head. Kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Itu terjemahan sebagian besar bahasa Inggris, dan di sini saya mengambil New International Version. Nah, dalam terjemahan aslinya, bahasa Yunani, menumpukan bara api itu antrakas piros. Ya. Kata dasarnya antraks dan pur, ya, piros. Antrakas piros. Nah, ternyata yang menarik, teman-teman, Paulus mengutip ini dari Perjanjian Lama. Dan itu sama kalimatnya dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, itu dia. Menimbun bara api, menumpukkan bara api. Jadi dari Amsal 25 ayat 21 dan 22 lah, Paulus mengutip dan menuliskannya dalam Roma 12 ayat 20. Antrakas piros. Nah, yang menjadi pertanyaan kita tentu apa maksud dari ayat ini, apa tafsirannya? Dan Amsal, bagaimana latar belakang dia bisa menulis ini? Apakah ada konteks historisnya? Nah, hari ini yang akan saya tampilkan kepada teman-teman. Tapi yang menarik, ternyata ada satu terjemahan dalam bahasa Inggris, ya, New Living Translation, sudah sangat jelas memberikan kisi-kisi tafsiran terhadap maksud menumpukan bara api. Coba kita perhatikan terjemahan NLT berkata apa? Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Teman-teman tentu akan merasa berubah paradigmanya ketika membaca terjemahan New Living Translation. Sangat berbeda dengan terjemahan bahasa Inggris lain atau NIV yang saya tampilkan tadi. Nah, kita perhatikan kembali tadi NIV. Mirip sih mirip. Tapi ada perbedaan di kata apa nanti ya. Kalau NIV, in doing this, you will heap burning coals on his head. Cukup sampai situ kan. Tapi NLT tadi apa?
In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Jadi kuncinya di sini. Shame. Ya. Kamu akan menumpukan bara api yang membuat dia malu. Ya, menumpukan bara api yang memalukan di atas kepalanya. Dan memang tafsiran yang paling umum adalah itu yang akan kita lihat nanti. Kamu membuat musuhmu malu ketika kamu berbuat kebaikan. If your enemy is hungry, dia lapar walaupun dia musuhmu, beri dia makan. Jika musuhmu haus, beri dia sesuatu untuk minum. Maka kamu sedang membuat dia malu, menumpukkan bara api yang memalukan di atas kepalanya. Jadi sebenarnya terjemahan NLT sudah memberikan kita sedikit gambaran bagaimana menafsirkan teks ini yang dikutip Paulus dari Amsal tadi ya. Tapi kita akan melihatnya lebih jauh lagi, berbagai tafsiran dan perspektif teman-teman ya. Ternyata kalau kita bisa melihat background-nya atau historisnya, kalimat menumpukan bara api, kenapa Amsal juga bisa mencetuskan itu? Kita tahu Amsal itu kitab hikmat. Ternyata diyakini ini berasal dari legenda Mesir, ya. Cerita Mesir kuno, ya, dongeng Mesir kuno yang disebut Seton Chaemwesi, ya, Seton Chaemwesi. Ini adalah dongeng Mesir kuno. Jadi ceritanya secara singkat begini, kisah tentang seorang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang pada kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Nah, sehingga kita sudah dapat paradigma perjanjian lama, ya, orang Yahudi yang sangat lama mengenal budaya Mesir karena mereka diperbudak di situ 430 tahun, tentu tahu dongeng Mesir kuno ini, Seton Chaemwesi. Dan oleh karena itu mereka memasukkan ini sebagai kalimat untuk menunjukkan orang sadar dan akhirnya bertobat. Ya. Dan Paulus pun sebagai orang Yahudi tahu betul ini karena dongeng Mesir kuno ini berbicara tentang ritual pertobatan. Seton Chaemwesi. Nah, memang kalau teman-teman klik di Google ini hampir tidak ada lagi ceritanya atau bukunya dan referensi, tapi ada satu di dalam buku bahasa Jerman yang ditulis oleh Hans Wessing. Judulnya Altagieb Tischemorgen. Ya. Artinya dongeng Mesir kuno, ini bahasa Jermannya. Altagieb Tischemorgen. Nah, teman-teman mungkin bisa translate-nya ke bahasa Inggris untuk bisa mempermudah memahaminya. Ada satu bagian di dalam buku ini yang berbicara mengenai Seton Chaemwesi, dongeng Mesir kuno. Ya. Dan ceritanya ya secara umum tentang ini. Orang yang mencuri, akhirnya dia menyadari kesalahannya, dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api. Jadi dia menumpukan bara api di atas kepalanya lewat panci sebagai tanda dia bertobat dan menunjukkan sikap yang memalukan karena dia mencuri. Nah, ini adalah latar belakang historis yang diambil oleh penulis kitab Amsal dan juga dipahami oleh Rasul Paulus karena budaya itu sudah mereka ketahui di dalam tradisi Yahudi turun-menurun. Ya, Seton Chaemwesi. Nah, teman-teman bisa klik di Google bukunya Altagieb Tischemorgen. Ini buku bahasa Jerman, jadi teman-teman bisa translate-nya ke bahasa Inggris. Ya. Jadi ini ternyata budaya ini sudah berkembang bahwa menunjukkan pertobatan dan menyadari rasa malu itu dengan menumpukan bara api di atas kepala. Ya. Tentu budaya ini tidak nyambung dengan budaya kita di zaman sekarang. Yang menumpukan bara di atas kepala siapa yang mau? Itu kan panas dan berbahaya kan. Tapi bagi budaya kuno, apalagi Mesir kuno, itu adalah hal yang biasa dan diyakini sebagai ritual pertobatan. Nah, coba kita lanjutkan maknanya.
bara api. Jadi setelah kita mengetahui dari Setom Caemuisi tadi, maka kita mengetahui bahwa frasa bara api itu dalam perjanjian lama sering sekali menggambarkan balas dendam ilahi, kemarahan ilahi. Jadi kalau kita ambil secara metaforis, maknanya kita harus melakukan pembalasan terbaik. Ya, menumpukan bara api, kan begitu kalimatnya tadi ya, dalam Roma 12 ayat 20 dan Amsal ya. Menimbun bara api, menumpukan bara api. Nah, kalimat bara api, frasa bara api itu dalam perjanjian lama sering digambarkan sebagai murka ilahi, balas dendam ilahi. Nah, sekarang kita ambil maknanya untuk kita masukkan dalam kalimat Amsal dan juga Roma. Maka kita harus melakukan pembalasan yang terbaik dan tidak lazim. Apa itu yang tidak lazim? Masa musuh kita beri makan? Masa musuh kita kasih minum? Itu kan pembalasan yang tidak lazim, tapi terbaik. Sehingga apa? Membangkitkan rasa malu dan penyesalan dalam diri musuh sehingga menuntun dia pada pertobatan. Ya. Jadi ini balik lagi kepada inti ajaran yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita umatnya. Kasihilah musuhmu, berdoalah pada musuhmu. Ya. Kita melakukan pembalasan yang tidak lazim, bara api, menumpukan bara api, supaya menuntun dia kepada pertobatan, membangkitkan rasa malu. Dan kalau bisa kita dramatisir, kalau penumpukan bara api itu kan panas ya, di atas kepala ya, sehingga akan berpengaruh pada tubuh kita, yang dimana diyakini kalau kita dekat api atau merasa kepanasan, tubuh kita, kepala kita atau wajah kita akan apa? Merah, memerah. Coba kita lama-lama berjemur di atas matahari, kalau orang yang suka berjemur di pantai, kulitnya akan memerah. Dan merah, muka memerah, itu sebagai simbolisasi apa? Malu. Ya, membangkitkan rasa malu, penyesalan, menuntun pada pertobatan. Batu bara yang dibakar di atas kepala seorang melambangkan penderitaan, panas, merah, dan akhirnya malu. Jadi Paulus ingin berkata bahwa akibat berbuat baik kepada musuh adalah menimbulkan kesakitan yang akan menuntun kepada penyesalan dan pertobatan. Ya. Menuntun kepada pertobatan. Nah, itu frasa dari bara api. Frasa ini sudah sangat familiar bagi kalangan orang Yahudi. Ya, bara api. Nah, jadi teman-teman sudah tahu gambarannya, dan ini memang adalah tafsiran umum yang sudah diyakini banyak hamba Tuhan ya dalam menafsir Roma 12 ayat 20. Tapi menariknya tadi kita belajar dari mana background-nya, ternyata ada dari dongeng Mesir kuno. Dan berikutnya saya ingin menampilkan satu contoh yang berkaitan dengan ini dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 6 ayat 1-8. Ketika Allah memanggil Yesaya ya untuk menjadi nabinya. Teman-teman bisa buka Alkitabnya. Dikatakan Yesaya mengatakan dia celaka dan binasa karena bibirnya najis. Coba kita buka Yesaya pasal 6. Ini adalah ayat yang sangat terkenal. Ayat 5 berkata begini. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Apa artinya? Dia tidak layak. Najis bibir adalah bangsa yang suka menghujat Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Dikatakan dia 6, salah satu serafim terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Diambil bara api dan menyentuhkannya kepada mulut Yesaya, berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Sorry, ini saya tambahkan. Lihat, bara ini ya, telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu diampuni. Jadi dari perjanjian lama,
bara api sudah menunjukkan sebagai media untuk melambangkan pemurnian dan pertobatan. Ya, jadi bara api itu pentahiran, pemurnian. Jadi tindakan yang dialami Yesaya adalah contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Nah, itu dia. Ini satu contoh yang sangat jelas mengenai frasa bara api di dalam perjanjian lama. Sebagai alat Allah untuk menunjukkan pertobatan kepada umatnya. Bara api. Dan akhirnya Yesaya dimurnikan, dia dipanggil menjadi nabi Allah dengan kalimatnya yang sangat terkenal, ini aku, utuslah aku. Ya, jadi teman-teman sudah paham ya makna bara di sini, bara api yang dipakai dalam perjanjian lama. Nah, saya mengambil satu contoh teks dari apokrif, ini tidak ada dalam Alkitab kita, ya, apokrif. Ini dipakai dalam gereja ortodoks meyakini teks ini. 4 Esdras 16 ayat 53. Jadi Esdras ini ada 4, 1 Esdras, 2 Esdras ini berbicara tentang Esra juga. Kalau kita hanya satu kitab di kekristenan timur ini banyak sekali. Tapi menarik, kita perlu mempelajarinya, mengambil contohnya karena ini berkaitan dengan perjanjian lama. Dikatakan, let not the sinner say that he has not sinned, for Yahweh shall burn coals of fire upon his head, which says, I have not sinned before Yahweh, the Almighty and his splendor. Dikatakan apa dalam 4 Esdras ini? Jangan ada orang berdosa mengatakan dia tidak berdosa. Sebab Yahweh akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini menariknya kita belajar ya, selain dari latar belakang budaya, historisme, dongeng Mesir kuno tadi, ternyata ya teks-teks Alkitab itu kita bisa mempelajarinya dari berbagai teks yang walaupun tidak diakui dalam kanonisasi kita seperti 4 Esdras. Kalimatnya persis sama loh. Shall burn coals of fire upon his head. Sama. Karena Yahweh, sebab Yahweh akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Sehingga apa? I have not sinned before Yahweh, the Almighty and his splendor. Jangan ada yang mengatakan kita tidak berdosa. Karena kita akan ditumpukkan bara api di atas kepala kita. Artinya apa? Untuk melambangkan kita manusia berdosa yang butuh pertobatan di hadapan Yahweh yang maha kuasa dan penuh keagungannya. The Almighty and his splendor. Jadi banyak teks-teks yang beredar bisa kita jadikan acuan untuk melihat lebih dalam menafsirkan satu teks di Alkitab kita, seperti menumpukan bara api di Roma 12 ayat 20. Nah, ini adalah tafsiran yang umum menandakan membuat rasa malu seseorang, kita menumpukan bara api di atas kepalanya sehingga menuntun dia kepada pertobatan. Kasihilah musuhmu. Ya. Nah, ada satu tafsiran saya tidak tampilkan di layar yang berkata begini juga, ketika malam itu orang itu kedinginan ya. Jadi bara api itu adalah suatu hal yang sangat langka di dalam rumah-rumah orang Yahudi ataupun Yunani kuno, di mana teks kitab Roma ditulis Rasul Paulus ya. Jadi ketika orang itu kedinginan di malam hari dengan suhu yang sangat rendah, maka setiap tetangga itu ingin mendapatkan atau meminta bara api untuk membuat perapian di rumahnya. Ya, jadi ada yang menafsirkan dengan kita menumpukan bara api, kita artinya membantu sesama. Ya, sama saja seperti ketika dia lapar kita kasih makan, ketika dia haus kita kasih minum. Tetapi konteksnya dikaitkan dengan konteks sosial dan keadaan pada zaman itu yang dingin, sehingga bara api itu adalah barang langka yang sangat dibutuhkan orang. Sehingga ketika kita bisa memberikan bara api, dan itu cara membawanya ditumpuk di atas kepala. Ya, teman-teman kan bisa lihat juga dalam budaya kita, ada orang-orang yang membawa barang itu di atas kepala, menjinjing ya, di atas kepala. Jadi zaman dulu juga, karena bara api itu kan ditumpuk-tumpuk itu cukup berat.
ya, seperti batu bata begitu. Jadi cara bawanya bukan diangkat pakai tangan atau diletakkan ke bagian tubuh, enggak, tapi di atas kepala. Jadi arti dengan menumpuk bara api, ya kita berbuat baik dan memperhatikan kehidupan sesama kita. Tetapi saya tidak masukkan tafsiran itu, saya hanya masukkan yang pertama ini, dan yang kedua, kita akan melihat maknanya apa selain membuat rasa malu dan pertobatan bagi musuh. Yang kedua maknanya adalah kehadiran Tuhan. Ya, bara api arang, itu banyak sekali dalam teks Alkitab, dan selalu bermakna kehadiran Tuhan atau simbolisasi kehadiran Tuhan. Coba kita lihat dalam Kejadian 15 ayat 17. Teman-teman bisa sambil buka Alkitabnya, saya tidak menampilkan ayatnya di layar. Kejadian 15 ayat 17 dikatakan seperti ini, Kejadian 15 ayat 17. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini adalah teks perjanjian Allah dengan Abraham. Dan Allah itu digambarkan hadir dalam perapian dan suluh berapi. Kalau teman-teman baca teks-teks perjanjian lama, khususnya dalam kitab Musa, ya, itu Allah itu selalu digambarkan dengan api. Hadir dalam bentuk api, walaupun ada dalam bentuk lain juga. Nah, coba Keluaran 3 ayat 2, ini teks yang sangat terkenal. Musa diutus Tuhan. Dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Ini pertemuan yang sangat terkenal antara Allah yang akan manggil Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan Allah tampil dalam bentuk api. Begitu juga dengan Keluaran 19 ayat 18. Ketika Allah menampakkan diri di Gunung Sinai, seluruh Gunung Sinai berasap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Jadi api, bara api diasosiasikan sebagai kehadiran Tuhan. Dalam 2 Samuel juga, pasal 22 ayat 9, Daud menggambarkan Tuhan dengan bara api di mulutnya. Jadi pembakaran batu bara atau ada suluh api dan api itu metafora dari kehadiran Tuhan. Nah, sekarang kita balik ke teks kita. Dalam Amsal 25 ayat 21 dan 22 dan Roma 12 ayat 20 dikatakan apa tadi? Jika kamu berbuat baik terhadap musuhmu, kamu menimbun atau menumpukan bara api di atas kepalanya. Dengan kata lain, Paulus ingin menjelaskan apa? Jika kamu berbuat baik mengampuni orang yang berbuat salah kepadamu, berbuat baik kepada musuh, kamu menghadirkan hadirat Tuhan ke dalam situasi tersebut. Dengan menumpukan Tuhan, ya, tanda kutip, menumpukan Tuhan atau membakar bara api, bakar batu bara pada mereka. Ini adalah perspektif kedua dalam kita menafsirkan Roma 12 ayat 20, menumpukan bara api. Menghadirkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yang walaupun kalau kita panjang-panjangi lagi, ya bisa saja dengan hadirnya hadirat Tuhan dalam dirinya, akan menuntun dia kepada penyesalan rasa malu dan pertobatan. Ya, bisa sama saja sebenarnya. Tapi kalau kita lihat tadi background dari keterangan perjanjian lama, yang selalu menggambarkan kehadiran Tuhan dalam bentuk api, maka teks Roma 12 ayat 20 yang dikutip dari Amsal 25 ini, bisa kita gambarkan sebagai menghadirkan hadirat Tuhan terhadap musuh kita. Istilahnya kalau kita bisa bahasakan dalam bahasa khotbah, menampilkan karakter Kristus kepada orang yang menyakiti kita. Ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, ini ajaran yang tentunya sudah kita paham betul dari ajaran Injil yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika engkau menumpukkan atau menimbun bara api di atas kepalanya, engkau sedang menghadirkan Tuhan dalam hidup. Api sebagai lambang kehadiran Tuhan dalam perjanjian lama. Cukup menarik teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih mana tafsiran yang paling tepat menurut teman-teman sehingga kita bisa melihat teks ini menjadi lebih luas
Dan dalam pembelajaran ini tadi saya sudah menampilkan, kita belajar dari dongeng Mesir kuno, asal muasal kalimat menumpuk bara api. Lalu kita belajar dari kitab apokrif tadi, 4 Esdras, dan tentu kita belajar dari teks-teks perjanjian lama. Karena kalau teman-teman cukup teliti, perkataan-perkataan dalam perjanjian baru itu pastinya hampir semua mengutip dari perjanjian lama. Jadi kalau teman-teman tidak membaca perjanjian lama, pasti akan mengalami kesulitan membaca teks-teks perjanjian baru. Baik itu Yesus, para rasul, dan semuanya. Itu mengutip hampir semua, menjelaskan suatu, pasti mengambil background perjanjian lama. Dan selain itu ada tradisi dan budaya yang dikutip dari zaman itu. Nah, situ kita perlu explore lebih. Ya, seperti ini tadi, dari dongeng Mesir kuno. Ya. Ada juga di perjanjian baru yang nanti saya akan tampilkan juga di YouTube kita Alkitab. Saya khusus membahas itu satu. Fable Aesop. Ya, itu adalah legenda dalam Yunani kuno yang diceritakan oleh seorang yang bernama Aesop. Itu Yesus juga mengutipnya. Ya, jadi apakah itu melanggar pemahaman kita terhadap Alkitab adalah firman Tuhan? Ya tidak. Ya. Tentu orang-orang yang zaman dulu memakai inspirasi ilahi dengan berbagai sumber yang ada di keterbatasan sumber mereka. Ya tentulah dengan cerita-cerita oral tradition yang berkembang, dan juga pastinya standar mereka itu perjanjian lama. Jadi kalau teman-teman tidak mau membaca perjanjian lama, merasa bosan, maka akan mengalami kebingungan memahami teks-teks perjanjian baru. Baik. Sebagai penutup saya tampilkan lagi kehadiran Tuhan dalam kisah yang sangat terkenal, Yesus, Petrus, dan bara api atau api arang. Ya. Ini adalah kisah penyangkalan Petrus. Nah, teman-teman perhatikan dulu Yohanes 18 ayat 18 sebagai pendahuluan kisah ini. Dikatakan ini Yesus sudah ditangkap konteksnya, ya. Dan disinilah Petrus melakukan penyangkalan 3 kali ya, sebelum yang berkokok. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan juga mereka berdiri berdiam di situ. Berdiam itu berdiam berdiri memanaskan badannya di api arang. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Nah perhatikan ada api arang. Ini penting. Ini bagian yang nggak pernah diperhatikan, tapi ternyata penting sekali dalam kehidupan Rasul Petrus. Orang itu selalu mengkaitkan Petrus dengan ayam doang. Sebagai pengingat dia sudah menyangkal Yesus 3 kali begitu ya. Enggak, api arang juga adalah hidup yang bagian dari hidup Petrus yang penting. Api arang ternyata di sini memakai kata yang sama, antrakia. Ya, sama dengan apa? Ya sama dengan teks kita di awal tadi dalam Roma 12 ayat 20, saya balik ya. Antakas. Tiros. Ini Roma 12 ayat 20. Antrakas, dan di Yohanes tadi Petrus pakai apa? Antakia, dan sama. Charcoal fire. Api arang. Ada bara api di arang tersebut. Antrakia. Ya. Dan akhirnya kalau kita lanjutkan teks Yohanes 18 ini dia menyangkal 3. Dan ketika Yesus bangkit dan ingin memulihkan murid-muridnya terutama Petrus, kita tahu di akhir Injil Yohanes 21 ayat 9, waktu itu Yesus sudah nunggu darat, mereka cari ikan kan, Petrus bilang saya pergi nyari ikan, murid-murid lain ikut, karena mereka merasa ya gimana nih guru kita udah nggak ada gitu. Tapi Yesus sudah bangkit dan dia bilang adakah lauk, adakah makanan? Dan dia sadar itu Yesus, lalu mereka ke darat dan Yesus sudah di situ. Ketika mereka tiba di darat, perhatikan teksnya, mereka melihat api arang dan kata yang sama, antrakia, dan di atasnya ikan dan roti. Teman-teman, kita mendapat kesimpulan dari pembahasan kita tentang menumpuk bara api. Perhatikan ya, dalam penyangkalan Petrus ada api arang. Di malam itu, di tengah malam menuju subuh itu ya, ada api arang di mana dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan dalam pertobatannya, ketika Yesus memulihkannya, do you love me, Peter? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali ditanya.
menandakan dia 3 kali menyangkal Yesus? Ada api arang juga, antrakia. Ini yang tadi saya katakan, bukan hanya ayam yang penting dalam hidup Petrus. Api arang adalah saksi bisu penyangkalan dan pertobatan Petrus. Mantap sekali, teman-teman ya. Jadi apa ya? Alkitab kita ini selalu memberikan clue yang kita itu nggak peka, nggak sadar itu penting atau enggak gitu loh. Tapi ternyata hanya soal api arang, saksi bisu ini, kita tahu akhirnya kehidupan Petrus yang begitu luar biasa. Dia menyangkal ada api arang, dan dia dipulihkan Yesus dengan saksi bisu yang sama. Antrakia, api arang. Atau ada bara api di arang tersebut lagi membakar, di atasnya ikan dan roti. Berarti dari dua perspektif yang kita tafsirkan mengenai menumpuk bara api dari Roma 12 ayat 20 dan Amsal 25. Maka dari teks ini kita mendapat kesimpulan apa? Dengan adanya api arang dan bara api di atas arang tersebut, Petrus dituntun kepada rasa malu, makanya dia sedih. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, dan dia di pertanyaan ketiga dia merasa sedih. Petrus menangis, sedih. Kau tahu Tuhan isi hatiku. Rasa malu, penyesalan di dekat api arang. Dan yang kedua apa? Petrus mengalami pertobatan. Petrus mengalami pertobatan. Satu kisah yang luar biasa kalau kita mau menggali teks Alkitab lebih dalam lagi. Dan di api arang di pertobatan itulah ada Allah hadir memulihkan Petrus, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit. Terkadang Yesus itu membawa kita kepada satu titik atau tanda yang tidak kita sadari bahwa kita pernah jatuh di tempat itu. Tapi di tempat yang jatuh itu juga lah Yesus memulihkan dan memakai kita. Benar ya? Ya, kalau kita baca misalnya kesaksian para hamba-hamba Tuhan, yang mungkin teman-teman pernah dengar di medsos ya, dia pernah narkoba, dia pernah penjahat, dia pernah kriminal, dia pernah masuk penjara. Dan terkadang dia dipakai untuk orang-orang yang jatuh kepada dosa dia dulu itu. Ya, mungkin dia akhirnya khotbah di lapas-lapas, khotbah kepada orang yang terkena candu narkoba. Benar kan? Ada satu tanda di situ, kita anggap itu, atau dianggap orang luar itu menjijikkan, engkau gagal, engkau jatuh, kau itu salah. Tapi terkadang di tempat itu tuh, Tuhan memakai kau untuk memulihkan orang-orang yang engkau pernah mengalami jatuh di tempat itu. Api, saksi bisu. Kehadiran Tuhan. Dan ada rasa penyesalan pada Petrus. Rasa malu. 3 kali dia menyangkal, 3 kali dia ditanya Yesus. Dan akhirnya menuntun kepada pertobatan. Dan kita tahu, selain Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, Petrus menjadi soko guru rasul yang begitu luar biasa dalam pelayanan. Tidak lagi takut, maju terus memberitakan Injil kepada banyak orang. Ini pembelajaran yang bisa hari ini kita renungkan, pelajari ya. Kiranya pembelajaran singkat ini bisa menambah referensi teman-teman untuk melihat Alkitab yang begitu luas dunianya, yang dipengaruhi oleh berbagai background dan latar belakang budaya. Ya. Jadi satu pesan kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Jika musuhmu lapar, kasih dia makan. Jika musuhmu haus, kasih dia minum. Maka engkau menumpukan bara api di atas kepalanya. Dukung terus YouTube kita Alkitab, tetap share kepada teman-teman, tetap like dan komen untuk menambah perspektif kita dalam menggali Alkitab dari berbagai sisi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.